Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia siswa sekalian. Jumpa lagi dengan saya Pak Ferry dalam program Matematika Sunnah. Matematika sederhana, unik dan indah. Sebuah program yang membahas tentang materi belajar matematika sekolah. Tonton videonya sampai tuntas. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Nyalakan pula notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan share. Selamat mengikuti. Siswa sekalian, kita membahas materi baru mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Persamaan linear dua variabel ini untuk mempermudah pelafalannya kita singkat saja PLDV. Dan untuk saat ini fokus kita memahami konsep PLDV. Dulu pada waktu di kelas 7 pasti pernah mempelajari persamaan linear satu variabel. Yang dinamakan persamaan linear artinya pangkat tertinggi dari variabel di dalam persamaan tersebut adalah 1. Nah, persamaan linear dua variabel artinya sebuah persamaan linear di mana di dalam persamaan tersebut ada dua buah variabel yang berbeda. Mungkin seperti itulah definisi sederhana mengenai persamaan linear dua variabel. Baik, yang pertama kita akan pahami secara lebih mendetail pengertian dari persamaan linear dua variabel. Kita perhatikan masalah berikut. Sekelompok siswa SMP Sukamaju merencanakan studi lapangan. Perwakilan kelompok mereka mengamati brosur spesial yang ditawarkan oleh sebuah agen bus. Agen bus Galaxy melayani tur 1 hari dengan biaya sewa bus sebesar 2 juta rupiah. Dan untuk makan serta retribusi lainnya, tiap siswa dikenakan biaya sebesar 150.000 rupiah. Nah, di sini kita akan merinci berapa sih besar biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan studi lapangan tersebut. Tentunya besar biaya yang harus dikeluarkan adalah biaya sewa bus ditambah dengan biaya retribusi. Biaya retribusi ini tergantung dengan berapa peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Nah, kita buatkan tabelnya. Ini tabel total biaya yang dikeluarkan untuk studi lapangan. Tentu total biaya yang dikeluarkan tergantung dari banyaknya siswa atau banyaknya peserta yang mengikuti kegiatan ini. Kalau pesertanya 20 orang, tentu biaya yang dikeluarkan adalah 20 kali 150. 20 kali 150, 3 juta. Ini biaya retribusinya. Lalu, sewa busnya tetap 2 juta rupiah. Nah, sehingga total biaya yang harus dikeluarkan adalah tinggal dijumlahkan 3 juta ditambah 2 juta, 5 juta rupiah. Kalau pesertanya ada 30 orang, maka biaya retribusinya 30 kali 150, 4.500.000. Sewa busnya 2 juta, maka total biaya yang harus dikeluarkan 4.500.000 ditambah 2 juta adalah 6.500.000 rupiah. Kalau pesertanya 35, berarti biaya retribusinya adalah 35 kali 150. 5.250 ditambahkan sewa busnya 2 juta, maka total biaya yang dikeluarkan 5.250 ditambah 2 juta menjadi 7.250.000 rupiah. Kalau banyaknya peserta adalah X, nah, kita tidak tahu berapa nilai X ini. Maka biaya retribusinya adalah 150.000 kali X. Sewa busnya 2 juta. Sehingga total biaya yang harus dikeluarkan adalah, tinggal dijumlahkan saja, 150.000 kali X ditambah 2 juta. Kita misalkan nilainya adalah Y. Jadi 150x ditambah 2 juta. Inilah nilai Y. Y sama dengan 150x ditambah 2 juta. Ini adalah sebuah persamaan di mana ada dua buah variabel di dalamnya, yaitu variabel X dan variabel Y. Persamaan seperti inilah yang dinamakan
persamaan linier dua variabel. Ada dua buah variabel, yaitu variabel X yang dinamakan dengan variabel bebas. Lalu ada variabel yang kedua adalah variabel Y. Variabel Y ini nilainya bergantung dari variabel X yang diberikan. Maka variabel Y ini kita namakan variabel terikat atau variabel bergantung. Jadi sekali lagi yang seperti inilah yang dinamakan dengan persamaan linier dua variabel. Ada satu variabel bebas yang bisa kita tentukan sembarang nilainya, dan satunya lagi variabel terikat yang nilainya sangat bergantung dengan nilai variabel bebas yang diberikan. Siswa sekalian, bentuk umum dari persamaan linier dua variabel itu seperti ini. AX ditambah BY sama dengan C, di mana variabelnya adalah X dan Y. Variabel ini sebenarnya dapat berubah-ubah, tidak hanya X dan Y, tapi dalam hal ini X dan Y hanya sebagai representasi dari variabel. Bisa saja M, N, K, L, P, Q, dan lain sebagainya. Tapi yang jelas keduanya ini adalah variabel dalam hal ini. Lalu A, B, dan C ini adalah bilangan-bilangan real. Bisa negatif 2, 4, 8, atau 0, dan lain sebagainya. Contohnya, seperti ini, X ditambah Y sama dengan 3, 2X dikurangi Y sama dengan negatif 5, 4M ditambah 2N dikurangi 6 sama dengan 0. Kalau diubah menjadi bentuk seperti bentuk umumnya ini, sama saja dengan 4M ditambah 2N sama dengan positif 6. Lalu P ditambah 7Q sama dengan negatif 8, dan sebagainya. Inilah contoh-contoh persamaan linier dua variabel. Timbul pertanyaan, apakah persamaan-persamaan nomor 1 dan nomor 2 ini merupakan persamaan linier dua variabel? Nomor 1, 6X dikurangi 9XY sama dengan 8. Apakah ini termasuk persamaan linier dua variabel? Tentu saja bukan. Tapi ada dua buah variabel. Iya, memang dua buah variabel. Tetapi ingat bahwa persamaan linier dua variabel, maka variabelnya itu terpisah di dalam suku-sukunya. Kalau yang ini, variabel X dan Y ini ada di dalam satu suku. Yang kedua, 2S pangkat 2 ditambah T sama dengan negatif 4. Ini bukan persamaan linier dua variabel. Tapi ada dua variabel, S dan T. Iya, dua variabel. Tapi ingat, pangkat tertinggi dari variabel S ini bukan 1, yaitu 2. Maka ini bukan dinamakan persamaan linier dua variabel. Saya kira seperti itulah yang dimaksud dengan persamaan linier dua variabel. Lalu bagaimana menentukan penyelesaian dari persamaan linier dua variabel? Siswa sekalian, menyelesaikan sebuah persamaan itu artinya kita harus menentukan nilai variabel yang memenuhi persamaan itu sehingga nilai persamaan menjadi benar. Sebagai contoh, tentukan penyelesaian dari persamaan linier dua variabel Y sama dengan 150X ditambah 2 juta. Ini artinya kita harus menentukan nilai X dan Y sehingga persamaan ini nilainya menjadi benar. Nah, kita ingat tadi pada persamaan ini variabel bebasnya adalah X. Artinya kita bisa menentukan sembarang nilai X. Lalu kita akan mendapatkan nilai Y dengan mensubstitusikan nilai X pada persamaan ini. Kita ambil nilai X 20. Berapa nilai Y-nya? Maka Y-nya adalah 150 dikalikan X-nya 20. Ditambah 2 juta. Jadi nilai X-nya disubstitusikan di dalam persamaan karena nilai X-nya diketahui. Tinggal dioperasikan. 150.000 dikalikan 20, 3 juta. Ditambah 2 juta. Kalau ditambahkan hasilnya 5 juta. Jadi nilai Y-nya adalah 5 juta. X-nya 20, Y-nya 5 juta. Maka persamaan ini benar nilainya. Dengan demikian,
penyelesaian dari persamaan ini adalah 20,2 juta. Ini cara menyatakan penyelesaian, jadi merupakan pasangan berurutan, yaitu X, Y, atau variabel bebas dan variabel terikatnya. Apakah ini satu-satunya penyelesaian? Oh, tentu saja tidak. Kita bisa menentukan nilai X yang lain, bisa 30, 35, 40, dan lain sebagainya. Maka akan didapatkan nilai Y. Jika X-nya 30, maka nilai Y-nya adalah 150.000 dikalikan 30, karena X-nya 30 kan, persamaannya ini 150 kali X, X-nya 30 ditambah 2 juta. 150 dikalikan 30, 4.500.000 ditambah 2 juta, hasilnya 6.500.000. Berarti penyelesaian yang lainnya yaitu 30,6.500.000. Bagaimana jika X yang 40? Berapakah nilai Y-nya? Y sama dengan 150 dikalikan X yang 40 ditambahkan 2 juta. Hasilnya 150.000 dikalikan 40, 6 juta. Ditambah 2 juta. 6 juta ditambah 2 juta, 8 juta. Berarti penyelesaiannya adalah 40,8 juta. Dari apa yang kita lakukan ini, dapatlah kita simpulkan bahwa penyelesaian persamaan linear dua variabel itu tidak tunggal, tetapi sangat banyak. Tergantung dengan nilai variabel bebas yang kita tentukan, maka kita akan mendapatkan nilai variabel yang lainnya, jadilah persamaan itu menjadi benar nilainya. Cara yang paling baik itu dengan menggunakan tabel. Jadi ditentukan nilai variabel bebasnya, maka akan didapatkan nilai variabel yang keduanya, akan didapatkanlah penyelesaian-penyelesaian persamaan linear dua variabel tersebut. Kita terapkan dengan contoh berikut ini. Tentukan penyelesaian dari 2x ditambah y sama dengan 10, di mana x ini adalah bilangan-bilangan bulat, b ini bilangan bulat. Kita jawab, kita buatkan tabel. Ini tabel penyelesaiannya namanya. X-nya bilangan bulat. Bilangan bulat ada yang positif, ada yang negatif, ada yang nol. Tentu jumlahnya sangat banyak, tidak terbatas. Oleh karena itu tidak bisa kita lakukan secara keseluruhan. Kita ambil saja representasinya atau perwakilannya. Misalkan kita mulai saja dari negatif 1, lalu 0. Ini kan bilangan-bilangan bulat. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, nilai Y-nya tinggal kita substitusikan. Untuk X-nya negatif 1, maka nilai Y-nya substitusikan ke dalam persamaan ini. Berarti 2 kali negatif 1, karena X-nya negatif 1, ditambah Y, ini yang kita cari nilainya, sama dengan 10. 2 kali negatif 1, negatif 2, ditambah Y, sama dengan 10. Maka nilai Y-nya adalah 10 ditambahkan positif 2. 10 ditambah 2 adalah 12. X-nya negatif 1, Y-nya 12. Sehingga penyelesaiannya adalah negatif 1,12. Bagaimana kalau X-nya 0? Kalau X-nya 0, maka 2 kali 0, X-nya kan 0, ditambahkan Y yang kita cari nilainya, sama dengan 10. 2 kali 0, 0. 0 ditambah Y adalah Y, sama dengan 10. Oh, berarti Y-nya adalah 10. Maka penyelesaiannya adalah 0,10. Bagaimana kalau X-nya 1? X-nya 1 berarti 2 kali 1 ditambah Y sama dengan 10. 2 kali 1 kan 2. Ditambah Y sama dengan 10. Maka nilai Y-nya adalah 10 dikurangi 2. 10 dikurangi 2, 8.
Jadi kalau X-nya 1, maka Y-nya 8. Sehingga penyelesaiannya 1,8. Kalau 2, maka nilai Y-nya dengan cara yang sama adalah 6. Penyelesaiannya 2,6. Kalau X-nya 3, maka Y-nya 4. Coba saja dihitung. Sehingga penyelesaiannya 3,4. Kalau X-nya 4, maka Y-nya 2. Sehingga penyelesaiannya 4,2. Dan seterusnya. Karena tidak mungkin kita menentukan seluruhnya. Nah, siswa sekalian, inilah penyelesaian-penyelesaian dari persamaan 2X ditambah Y sama dengan 10. Sehingga kalau kita nyatakan dalam bentuk himpunan penyelesaian, himpunan penyelesaiannya adalah seperti ini. Jadi begitu banyak, sehingga tidak mungkin ditulis seluruhnya, maka kita buatkan titik 3 ini. Yang artinya dan seterusnya. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana bentuk grafik persamaan linear dua variabel. Kita gunakan saja contoh yang tadi. Persamaannya 2X ditambah Y sama dengan 10. Bagaimana grafiknya? Untuk menggambarkan grafik, pertama kita perlu bidang koordinat. Yang kedua, kita harus gambarkan titik-titik penyelesaian dari persamaan ini ke dalam bidang koordinat. Kita ingat bahwa ini tabel yang sudah kita dapatkan dari hasil pekerjaan kita tadi. Lalu kita siapkan bidang koordinatnya. Ini bidang koordinat, kita gambarkan titik-titik ini pada bidang koordinat. Ini titik negatif 1,12, jadi X-nya negatif 1, Y-nya 12. 0,10, 1,8, dan seterusnya 4,2. Nah, tinggal kita hubungkan saja titik-titik ini dengan garis. Hasilnya seperti itu. Inilah grafik PLDV 2X tambah Y sama dengan 10. Bentuknya garis lurus. Baik siswa sekalian, saya kira untuk memahami konsep PLDV sudah cukup. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat dipahami, sehingga jelaslah apa yang dimaksud dengan persamaan linear dua variabel. Kita ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo anak semua belajar membaca aktivitas utamanya, lakukan dengan tekun dan sabar, sing-singkan lengan. Ayo anak semua belajar untuk masa depan, bulatkan tekad, jadilah pintar, masa depan cerah, hidup bahagia.